Saya perkenalkan diri, nama saya Sigit Wijaksono. Nama lengkap dengan gelar saya Insinyur Sigit Wijaksono, MSI IPU, ya. Dan saya sehari-hari sebagai dosen di jurusan Arsitektur Bina Nusantara. Oke, izin nih Pak. Kali ini kita akan ngebahas soal isu kebakaran. Kenapa ini patut dibicarakan? Karena di tahun ini sendiri dari awal Januari sampai bulan ini, pertengahan lewat ya, di tahun 2025 sudah tercatat kasus kebakaran sendiri hampir 1.000 gitu. Nah, kebakaran ini kan banyak ya faktornya. Salah satunya adalah korsleting listrik, tapi ini bisa diperparah dengan kondisi perumahannya. Betul. Kita sebut saja rumah padat penduduk gitu, rumah yang berdempetan satu sama lain. Nah, dari sudut pandang Bapak, bagaimana sih desain ruang tinggal bisa memperparah dampak kebakaran tersebut? Ya, baik. Yang pertama mungkin kondisinya ya, kita lihat dari sejarahnya, pemukiman padat penduduk yang ada di Jakarta itu bisa dikategorikan kawasan kumuh. Jadi kawasan yang sebetulnya ilegal. Mereka menduduki lahan-lahan yang awalnya tidak diperuntukkan untuk perumahan. Sehingga ketika rumah-rumah tadi terbangun tentu tidak ditata dengan baik. Antara lain jarak antar bangunan terlalu padat, kemudian untuk sirkulasi kendaraan juga terlalu sempit ya, sehingga kemungkinan ketika terjadi kebakaran itu besar peluangnya ya, apalagi dari penggunaan material dari bangunan itu sendiri. Mereka menggunakan bahan-bahan yang sangat mudah terbakar seperti kayu, seng ya, atau bahan-bahan plastik ya. Dan yang berikutnya adalah instalasi listriknya ya, karena mereka mungkin karena pendapatannya rendah, kemudian rumah tadi tidak didesain dengan baik, akhirnya instalasi listriknya yang dipasang di dalam unitnya atau bangunan itu juga tidak dengan baik, artinya tidak dilakukan oleh tukang yang tersertifikat ya, sehingga ketika terjadi arus pendek itu tidak ada pencegahannya gitu. Nah, yang terakhir adalah upaya untuk proteksi atau penyelamatan ya. Rumah tadi tidak dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran dan juga mereka tidak ada ventilasi dan tidak ada akses untuk penyelamatan. Jadi hanya satu pintu yang digunakan untuk keluar dan masuk gitu. Jadi ketika terjadi kebakaran ya kemungkinan besar korbannya banyak ya, tidak bisa menyelamatkan diri. Itu kondisinya yang menyebabkan kenapa kebakaran di kawasan pemukiman padat menjadi semakin parah. Menurut Bapak, standar bangunan yang bukan, mungkin aku bisa bilang fireproof kali ya Pak ya? Yeah. Itu memang seperti apa Pak? Mungkin dari lantai bangunannya harus yang berapa lantai, terus juga tangganya seperti apa, apakah harus ada balkon nih, jadi ketika bencana ini terjadi penghuninya tuh bisa menyelamatkan diri seperti itu. Ya, baik. Jadi yang kalau kita bicara bencana kebakaran tuh ada 3 tahap ya. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua mitigasi, yang ketiga recovery. Mungkin kita bicara ke tahap yang pertama dulu mengenai pencegahan. Jadi bagaimana api sebagai sumber kebakaran itu bisa dicegah ya. Yang pertama adalah sumber apinya tadi. Tadi udah disampaikan di Jakarta itu paling banyak dari peristiwa korsleting listrik ya, arus pendek. Nah itu sumber yang pertama adalah sistem instalasi kelistrikannya ya. Artinya ketika dibuat itu tidak dibuat dengan baik. Yang kedua bebannya itu tidak dihitung ya. Jadi ketika penggunaan listrik berlebihan atau ada penggunaan listrik yang ditinggal, dibiarkan, ketika terjadi arus pendek
itu sistem tadi tidak mencegah. Akhirnya karena menggunakan material yang mudah terbakar, akhirnya terjadi kebakaran. Nah, ketika terjadi kebakaran, nah masyarakat yang tinggal di pemukiman padat tadi tidak atau belum diedukasi apa sih yang mereka harus lakukan ketika terjadi kebakaran, ya. Apa yang mereka harus lakukan pertama kali, ya. Artinya melarikan diri atau menyelamatkan barang-barang yang berharga, ya. Nah, ketika mereka harus menyelamatkan diri, sementara kondisi huniannya itu sendiri itu tidak memungkinkan, ya. Entah aksesnya mungkin terlalu sempit, ya. Kalau 2 lantai bikin tangganya juga tidak aman, sempit dan sebagainya. Dan ketika bangunan 2 lantai tadi mereka bikin tidak ada akses alternatif ketika terjadi kebakaran di lantai bawahnya, gitu. Nah, sebetulnya itu masih bisa diantisipasi kalau memang masyarakat itu diberi pengetahuan, ya, bahwa tinggal di pemukiman padat itu rentan kebakaran. Sehingga mereka harus mengantisipasi, contoh misalnya tidak akan meninggalkan peralatan listrik yang menyala, ya, atau kompor gas. Tapi kalau dilihat dari data yang ada, paling banyak akibat konsleting listrik, ya. Terutama kayak sekarang orang banyak ngecas HP, ya, chargernya ditinggal, ya. Kemudian menimbulkan percik api, merembet ke bahan-bahan yang mungkin mudah terbakar. Oke, nah kalau misalnya tadi sudah disebutkan standar bangunannya, ya, materialnya bagaimana Pak? Apakah ada pilihan material tertentu nih yang seharusnya dipertimbangkan gitu, atau mungkin kebanyakan penghuni atau pemilik rumah yang di padat penduduk itu, ya udah pakainya material ini aja karena murah loh. Betul. Padahal itu justru mudah sekali tersambar api gitu. Bagaimana? Ya, berdasarkan SNI, ya, atau Standar Nasional Indonesia, itu ada yang membahas tentang penanggulangan dan pencegahan kebakaran. Jadi ada standar baik penggunaan material, kemudian jarak bangunan, ya, termasuk juga peralatan instalasi listrik yang harus disediakan. Nah, memang faktanya adalah pertimbangan ekonomi, sehingga mereka menggunakan bahan-bahan yang murah dan mudah didapat, ya, seperti triplex itu, atau menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar seperti bekas spanduk, ya, atau lantainya menggunakan lantai plastik dan sebagainya. Nah, kalau berdasarkan standar, itu mereka harusnya menggunakan bahan-bahan yang tahan terhadap api atau panas. Seperti untuk dinding, sebaiknya menggunakan dinding bata, ya. Kemudian atau menggunakan dinding yang berasal dari gypsum, panel gypsum, artinya panel yang terbuat dari semen. Dan untuk penutup atapnya sebaiknya mereka menggunakan genteng, ya. Ada yang tahan api itu asbes, cuman sekarang asbes itu tidak diperkenankan, ya, karena itu berbahaya untuk pernapasan paru-paru. Tapi sebaiknya kalau mau menggunakan bahan yang lebih murah, ya menggunakan genteng, gitu. Itu tahan terhadap api. Apakah ada contoh kampung atau mungkin rumah yang padat penduduk yang bisa dijadikan contoh gitu oleh pemerintah untuk bisa diperluas? Oh, desain yang sebelumnya mungkin padat penduduk nih sudah dibugarkan gitu, dan sekarang sudah jauh lebih baik. Nah, itu apakah ada contohnya dan kenapa kita harus mengarah ke sana? Istilahnya seperti itu. Ya, jadi sudah ada contohnya mungkin di pemerintahan gubernur sebelumnya, ya, di DKI itu ada yang disebut dengan kampung deret. Jadi warga yang di pemukiman padat tadi dilibatkan dalam kegiatan penataannya. Jadi mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah, itu rumahnya itu disusun ulang, dibuat model kampung deret dengan menyediakan ruang-ruang terbuka
Untuk itu dibutuhkan satu kerelaan dari masyarakat tadi untuk bisa bekerja sama. Nah, itu sudah ada di daerah Petogokan, Jakarta Selatan ya, beberapa daerah, dan itu memang bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran. Ya, pertama adalah jarak antar bangunan cukup jauh ya, minimal 3,5 meter. Kemudian ada akses untuk kendaraan pemadam kebakaran mungkin yang membawa pompa air ya, tidak terlalu besar, dan disediakan juga ruang-ruang terbuka untuk masyarakat itu bersosialisasi sehingga ketika terjadi kebakaran itu bisa diantisipasi lebih baik. Nah, saya kurang tahu kenapa program itu tidak berjalan lagi sekarang ya. Tapi dulu sudah pernah ada, dan itu mungkin contoh yang baik gitu. Nah, terkait contoh ini, apakah ada pendekatan yang dilakukan oleh akademisi istilahnya? Karena kan tadi sangat disayangkan ya, program ini tidak dilanjutkan gitu. Padahal baik gitu. Nah, apakah dari akademisi atau BINUS gitu ada rencana ke depannya untuk bisa menghidupkan kebijakan-kebijakan atau program-program serupa untuk istilahnya berlakukan gitu? Ya, jadi dari BINUS kita saat ini bekerja sama dengan Pemda Provinsi DKI ya, dengan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Perkotaan, sedang melakukan pendataan kawasan-kawasan padat mengenai kondisi perumahannya. Ya, mereka didata dengan kemampuan dari ekonomi dan keinginan mereka untuk mendapatkan hunian yang lebih baik ya. Nah, tahap awal yang kami lakukan adalah kami melakukan survei bekerja sama dengan Pemda dan universitas lain, dan tahap keduanya kami membuat proposal untuk desain rumah deret tadi ya. Dan mungkin yang Pemda minati itu lebih banyak rumah susun dibandingkan dengan rumah deret, karena rumah deret itu problemnya adalah menggunakan lahan yang dihuni oleh warga tadi, sedangkan kalau rumah susun menggunakan lahan dari Pemda ya. Nah, sementara lahan yang digunakan oleh masyarakat tadi itu bukan milik mereka, jadi mereka hanya sewa atau menghuni. Nah, lahan tadi adalah milik dari tuan tanah. Nah, jika Pemda tadi membangun rumah di tanah milik tuan tanah, itu belum tentu nanti bisa dihuni oleh warga tadi ya. Mungkin harga sewanya mahal dan sebagainya. Nah, pemerintah Pemda DKI mencoba menawarkan satu konsep baru. Jadi bekerja sama dengan perguruan tinggi, kita mencoba membuat satu model kemitraan. Artinya pemilik lahan itu dibangunkan rumah susun mungkin sekitar 4 lantai yang nanti bisa disewakan oleh mereka. Nah, kenapa pemilihannya 4 lantai? Supaya biayanya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan rumah susun. Nah, ini sedang coba kami susun dan kami usulkan ke Pemda DKI untuk membangun rumah-rumah yang disebut dengan tipe flat tadi ya, tidak terlalu tinggi karena masyarakat seperti itu juga takut dengan ketinggian ya, dan ini lebih mudah dan mereka dibangun di tempat tinggal mereka yang semula gitu. Kita tahu bahwa ini PR kita bersama ya, karena kita menetap di Indonesia, tanah air yang sama. Jadi baik pemerintah maupun akademisi dalam hal ini harus bekerja sama. Mungkin boleh ditutup dengan kalimat ajakan. Ya, baik. Jadi semua pihak harus terlibat ya. Kita berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini ya. Karena kalau kita bicara kebakaran di pemukiman padat, bukan hanya bicara kerugian manusia aja ya, jiwa, tapi juga kerugian ekonomi. Untuk masyarakat yang tinggal di pemukiman padat, untuk recovery-nya itu mereka berat ya, karena
butuh biaya dan waktu yang cukup lama. Nah, mungkin Pemda DKI ya ke depan harus lebih peduli dengan kondisi pemukiman padat dan ancaman yang terbesar selain banjir juga ada kebakaran. Nah, di kebakaran ini yang sebetulnya bencana yang akibat ulah manusia itu bisa dicegah ya dengan apa? Pertama adalah penataan kembali kawasan-kawasan kumuh tadi, bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi ya di Jakarta khususnya banyak perguruan tinggi, kemudian pihak profesional ya tenaga ahli yang bisa terlibat dan masyarakat itu sendiri supaya pemukiman padat tadi bisa ditata kembali yang lebih layak, aman dan nyaman ya. Jadi ke depan diharapkan kolaborasi ini bisa terbangun di semua pihak yang terlibat di dalam penataan kotanya. Demikian yang bisa saya sampaikan.